Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Fakir Nafi mewakili kelompok 4. Izin untuk mempresentasikan proposal business plan CV Barokah dengan anggota kelompok sebagai berikut. Saya sendiri Faki, kemudian Ganjar Kurniawan, Kurniawan Nugraha, Novita Asme, Linda Harahap, Rizky Faratam, Chanigia Siadari, Saripudin, Susmai Kalewi, Dwika Siadari. Latar belakang, industri makanan yang bahan utamanya menggunakan kedelai paling dikenal oleh masyarakat adalah tempe. Sebagian besar kedelai dikonsumsi oleh industri makanan olahan. Sebanyak 50% dari konsumsi kedelai Indonesia dilakukan dalam bentuk tempe, 40% dalam bentuk tahu, dan 10% dalam bentuk produk lain. Tingkat konsumsi tempe oleh masyarakat Indonesia relatif tinggi karena terdapat berbagai kelebihan yang dimiliki tempe dari segi nilai gizi dibandingkan makanan lain. Salah satu industri pengolahan pangan yang cukup potensial untuk terus dikembangkan adalah industri tempe. Dikarenakan permintaan akan tempe cukup besar dan tempe juga merupakan produk yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat baik dari kalangan atas maupun bawah. Potensi tempe dalam meningkatkan kesehatan dan harganya yang relatif murah memberikan alternatif pilihan dalam pengadaan makanan bergizi yang dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari data BPS untuk rata-rata konsumsi per kapita dalam seminggu produk yang bahan utamanya kedelai yaitu tempe. Pada tahun 2014, jumlah konsumsi produk tempe per kapita seminggu itu 0,133 kg, 2015 0,134 kg, pada tahun 2016 0,141 kg, dan 2017 0,147 kg. Sumber Badan Pusat Statistik 2018. Berdasarkan tabel tersebut, jumlah konsumsi produk tempe per kapita seminggunya itu tiap tahunnya meningkat. Nama usaha. Usaha yang akan kita jalankan di sini adalah usaha warung makan yang bernama Sipi Barokah. Sipi Barokah merupakan usaha di bidang produk olahan makanan cepat saji yang sehat dan halal. Adapun pelayanan dari usaha ini ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Pengambilan nama ini juga sebagai doa dan bertujuan agar orang yang menikmati bisa merasakan berdasarkan atas pertimbangan untuk bisa lebih merakyat dan prososial khususnya kepada masyarakat menengah ke bawah. Jenis usaha. Usaha ini bergerak dalam bidang kuliner, makanan cepat saji. Bentuk usaha. Usaha ini berbentuk usaha sebagai perseroan komoditer atau CP. Lokasi usaha. Lokasi atau tempat usaha ini berada di Desa Cikumpai, Kampung Cikananga, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Letaknya cukup strategis karena dekat dengan pemukiman warga dan area industri, kemudian aksesnya pun juga dapat dijangkau dengan mudah dari kota maupun tempat umum karena warung makan ini berada di pinggir jalan raya. Deskripsi produk. Desain produk dalam perusahaan tempe yang akan kita dirikan. Untuk desain produk varian tempe biasa yaitu menggunakan daun pisang dan plastik putih untuk pembungkusan dalam proses fermentasinya. Kemudian untuk varian tempe mendoan kita akan menggunakan kemasan yang semenarik mungkin agar konsumen tertarik terhadap produk tempe mendoan. Contoh desainnya sebagai berikut. Spesifikasi bahan baku dan produksi. Pembuatan tempe membutuhkan bahan baku utama berupa kedelai. Dalam memproduksi tempe, perusahaan menggunakan kedelai asli Indonesia. Dengan alasan penggunaan kedelai asli Indonesia lebih berkualitas, harga cenderung lebih murah, dan kadar susunya lebih banyak dibandingkan dengan kacang kedelai impor, serta untuk memajukan industri perkebunan di Indonesia. Pemenuhan kebutuhan bahan baku diperoleh dengan cara membeli kedelai dari industri perkebunannya langsung dengan harga rata-rata Rp6.686 per kilogram pada periode Januari sampai September 2018. Rata-rata penggunaan bahan baku dalam setiap proses produksi adalah sebesar 150 kg per hari untuk tempe biasa.
sedangkan untuk tempe mendoan sebesar 50 kg per hari. Pembuatan tempe juga membutuhkan bahan pembantu berupa ragi sebagai bahan untuk fermentasi serta bahan tambahan rasa untuk pembuatan tempe mendoan: garam, lada putih bubuk, tepung terigu, tepung maizena, dan perasa pedas semanis asin. Proses produksi. Perbedaan proses produksi yang mendasar antara jenis tempe biasa dan tempe mendoan terletak pada aktivitas sesudah fermentasi. Proses tempe mendoan melalui proses penggorengan setelah fermentasi dengan mencampurkan berbagai bahan-bahan yang sudah disiapkan. Proses produksi tempe biasa sangat sederhana, yaitu terdiri dari aktivitas pencucian dan perendaman, perebusan, pencetakan, pengendapan atau fermentasi, serta tahap terakhir pengemasan. Sedangkan proses produksi tempe mendoan dibedakan atas penggunaan kemasan. Setelah proses fermentasi selesai dilakukan proses penggorengan dan memasukkan bahan untuk perasa yang telah disediakan. Tiriskan tempe mendoan agar minyaknya terpisah dan tahap terakhir dimasukkan ke dalam kemasan yang telah ditetapkan sesuai dengan rasa. Dalam hal persaingan, maka kami akan mengambil langkah strategi untuk dapat bisa bersaing dengan pabrik yang sejenis, yaitu dalam harga kita menjual 5.000 produk tempe biasa dan tempe crispy untuk promosi penjualan langsung dan online, sedangkan untuk pendistribusian itu langsung. Dan untuk merek kita memberi nama Tempe Barokah untuk diskon 15% pedagang sayur, agen, dan rumah makan. Dana dalam aspek pasar dan pemasaran. Berikut merupakan dana dalam aspek pasar dan pemasaran. Untuk biaya promosi, yang pertama insentif personal shilling, itu di sini belum tertera daftar harga. Terus untuk tempe biasa 3 juta, unitnya 2% dan jumlahnya 60.000. Untuk omset tempe mendoan itu satu tempe mendoan harganya 2 juta, untuk unit 2% dan untuk jumlah Rp40.000. Terus untuk pembuatan brosur iklan harganya 1.000 dan untuk unit 5.000, untuk jumlah itu ada 5 juta rupiah. Sedangkan untuk spot radio di sini harganya 150.000, untuk unitnya 30 dan untuk jumlah 4.500.000 rupiah. Dan untuk spanduk harganya 20.000, unitnya 30 dan untuk jumlahnya menjadi 600.000 rupiah. Untuk stiker di sini stiker harganya 2.000 rupiah, untuk unitnya 1.000 dan untuk jumlahnya menjadi 2 juta rupiah. Terus yang keenam itu ada spot media elektronik atau web atau media televisi. Harganya itu 1 juta rupiah, unitnya 1, jumlahnya 1 juta rupiah. Dan total jumlah dari keseluruhan itu menjadi 13.200.000 rupiah. Dan untuk biaya riset pasar, di sini ada pengumpulan data, harganya 5.000 dan unitnya 70 dan menjadi jumlahnya 350.000 rupiah. Yang kedua itu pengolahan data. Di sini harganya 200.000 rupiah, untuk unitnya 2 dan jumlahnya menjadi 400.000 rupiah. Dan yang ketiga ini di sini ada pelaporan hasil riset. Harganya 100.000 rupiah, unitnya 2 dan untuk jumlah menjadi 200.000 rupiah. Untuk total keseluruhan biaya riset pasar di sini menjadi 950.000 rupiah. Dan total untuk keseluruhan biaya promosi dan biaya riset pasar menjadi 14.150.000 rupiah. Masuk ke tahap organisasi dan manajemen. Di dalam organisasi dan manajemen terdapat visi, misi, serta tujuan perusahaan. Visi perusahaan mencapai kualitas terbaik dengan kepuasan pelanggan. Misinya menjaga kualitas produksi, meningkatkan volume penjualan, meningkatkan pelayanan. Tujuannya memberikan lapangan pekerjaan, memenuhi pangsa pasar. Lanjut struktur organisasi. Yang pertama terdapat manajer, setelahnya keuangan, produksi, di bawah produksi ada supervisor produksi,
Di bawah supervisor terdapat pelaksana produksi, selanjutnya packing, kemudian pemasaran. Di bawah pemasaran terdapat salesman. Kualifikasi tenaga kerja. Yang pertama manajer, dibutuhkan 1 orang, tingkat pendidikan S2, biaya keuangan 1 orang, tingkat pendidikan S1, biaya produksi 1 orang, bagian produksi 1 orang, tingkat pendidikan S2, supervisor 2 orang, tingkat pendidikan D3, pelaksana produksi 2 orang, 70% SD, SLTP, 30% SLTA, bagian packing 1 orang, SLTA, bagian pemasaran 1 orang, S1, bagian salesman 1 orang, SLTA. Perkiraan modal kerja. Di dalam modal kerja, pertama promosi, kedua riset, ketiga perlengkapan, keempat pengadaan material, kelima biaya operasional, keenam biaya tenaga kerja, ketujuh biaya diklat. Selanjutnya modal investasi. Pertama, pengadaan peralatan kantor, kedua kendaraan, ketiga peralatan produksi, keempat bangunan, kelima pendirian dan perajinan. Dari semua itu modal yang diperlukan sejumlah 331.714.220 rupiah. Yang selanjutnya perkiraan harga pokok produksi tempe. Pertama, persediaan awal. Di dalam persediaan awal ada BBB, BTK, biaya operasional pabrik, listrik, air, telepon, upah langsung, sewa tempat, biaya lain-lain, dan biaya penyusunan mesin dan peralatan. Dari semua itu, total harga pokok produksi di tahun pertama 347.082.560 rupiah. Itu untuk di tahun pertama. Untuk di tahun kedua 5.233.480 rupiah. Persediaan akhir minus 14.664.000 rupiah. Itu untuk di tahun pertama. Untuk di tahun kedua persediaan akhirnya 16.130.400 rupiah. Dan untuk HPP-nya di tahun pertama 501.917.040 rupiah. Dan untuk di tahun kedua 5.600, dan untuk di tahun kedua 5.565.586 rupiah. Dan ini perkiraan laba rugi dari CV Barokah seperti tertera di tabel ini. Dari presentasi CV Barokah dapat disimpulkan bahwa aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan organisasi, aspek hukum dan legalitas serta aspek ekonomi dan keuangan menunjukkan bahwa dari rincian biaya dan rincian yang diperlukan telah memenuhi syarat untuk proses pendirian CV Barokah. Kedua, dalam penelitian CV Barokah ini dikatakan layak didirikan karena mempunyai nilai NPV yang positif. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai Proposal Business Plan CV Barokah. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.